Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang memilih burung murai batu juara. Nah, di sini sering terabaikan sama kita, teman-teman semua, dalam memilih burung-burung murai batu yang bagus. Nah, di sini terkadang teman-teman semua kita sebagai awal atau pemula memelihara burung murai batu itu kita cuma mementingkan gaya, teman-teman semua. Tetapi teman-teman semua, dalam penilaian burung murai batu di gantangan nomor satu itu bukan gaya, teman-teman, tetapi adalah irama lagu. Materinya apa? Nah, itu yang dilihat di gantangan. Makanya kalau misalkan mau membeli atau mau memelihara burung murai batu, yang diutamakan itu adalah materi. Lagunya itu apa? Mau gaya dia nangkap-nangkap, mau gaya sujud, gaya apapun, yang penting yang utama itu adalah materinya itu apa. Nah, ini sering terabaikan. Kita memilih, teman-teman semua, memilih burung murai batunya yang sujud, tetapi dia tidak punya materi, percuma, teman-teman semua. Makanya ini yang pertama kita harus lihat itu materi burung murai batu. Dan kalau misalkan kita mencetak burung murai batu dari nol, kita harus perhatikan materinya. Dan kalau misalkan kita beli udah di gantangan, beli yang juara, kita lihat materinya itu apa, tuntas-tuntas tidak, atau dia cuma patah-patah. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan dia bermain irama lagu, bermain lagunya bagus, nah itu baru kita beli. Nah, ini yang pertama. Ini adalah materi yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah durasi. Nah, durasi kerja ini sangat penting, teman-teman semua. Jadi bagaimana kita mencetak misalkan dari nol itu durasi kerja burung murai batu kita. Kalau misalkan di gantangan kita beli sudah juara, kita lihat durasi kerjanya seperti apa. Jadi itu kelihatan kalau dia sudah jadi. Tetapi kalau misalkan kita mencetak durasi kerja dari nol itu, teman-teman semua, yang kita harus perhatikan itu adalah asupannya. Karena asupannya ini nanti akan mendapatkan energi, akan mendapatkan kekuatan tubuh burung murai batu, dia nanti akan sehat dan lain-lain. Makanya yang terutama itu nutrisinya. Selanjutnya bagaimana nutrisinya itu tercerna dengan bagus, dan dia nanti akan menjadi tenaga, akan menjadi sehat burung murai batunya. Ini kalau misalkan mencetak dari nol. Nah, ini ya teman-teman semua, kalau misalkan masalah kita mencetak dari nol itu kita harus perhatikan yang pertama asupannya, yang kedua itu nanti asupannya itu terbakar dengan bagus ataupun nanti tersuplai di tubuhnya atau tidak. Nah, kalau misalkan durasi kerja, kalau di gantangan kan udah ketahuan, kalau di gantangan udah burung jadi kan udah ketahuan durasi kerjanya seperti apa. Nah, ini yang kedua, durasi kerja. Yang ketiga itu volume. Nah, volume burung murai batu ini kita harus memilih juga, teman-teman semua. Kalau misalkan kita pantau lapangan, pantau gantangan, kita harus melihat volumenya itu seperti apa, tembus atau tidak. Karena kalau misalkan kita untuk lomba-lomba event, lomba-lomba nasional itu kan kita tidak tahu, teman-teman semua, kita dapat pinggir, tengah, dan lain-lain. Karena tiket itu kebanyakan dikocok, nanti nomornya dapatnya berapa, kadang di tengah. Nah, itu kalau misalkan suaranya kecil, nanti mungkin tidak akan terpantau atau tidak kedengaran sama juri, teman-teman. Makanya kita memilih volumenya bagus kalau misalkan di gantangan. Nah, kalau misalkan kita mencetak dari nol, kita harus lihat indukannya volumenya bagus atau tidak, dari jantan, dari betina, terus dari paruh. Kan itu bisa kelihatan, bisa dilihat dari katurangganya juga, teman-teman semua. Bagaimana cara memilih, teman-teman semua, volumenya itu seperti apa. Kalau misalkan dari trotolan atau dari anakan. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah baru, teman-teman semua, itu gaya. Nah, gayanya ini teman-teman semua tuh untuk mendukung durasi kerja, untuk mendukung volume,
untuk mendukung materinya. Karena teman-teman semua, burung murai batu ini kalau misalkan dia sudah mempunyai materi, sudah mempunyai durasi kerja, sudah mempunyai volume bagus, burung murai batu mau sujud, mau nyengklak-nyengklak, mau gaya apapun, pasti dia akan mendapatkan durasi yang bagus. Makanya ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita pertama memperhatikan, wah gayanya seperti apa dan lain-lain. Gaya itu teman-teman semua itu nomor sekian kalau misalkan di lomba, kalau misalkan di gantangan. Terkadang yang pemula itu kita baru melihat, wah gayanya seperti apa, bagus nggak gayanya, tetapi kita tidak melihat irama lagu, materi, durasi, dan volumenya, baru dari gaya. Nah, oke teman-teman semua, di sini saya sharing teman-teman semua apa sih kalau misalkan kita mau memilih burung murai batu untuk digantangkan, untuk burung murai batu juara, supaya kita tidak salah pilih. Terkadang teman-teman semua ya seperti itu tadi, yang pemula ini mementingkan gaya tapi mengabaikan materi, mengabaikan durasi, mengabaikan dia volume, cuma memilih gaya apa gitu. Nah seperti itu. Makanya dalam memilih burung murai batu, kalau misalkan di gantangan, di arena lomba, kita harus lihat semaksimal mungkin burung murai batunya itu dari 4 itu, supaya kita mendapatkan burung murai batu yang bagus. Dan kita beli mahal pun teman-teman tidak sia-sia. Kalau misalkan kita membeli yang kurang teman-teman, kita budgetnya misalkan tinggi, kita beli yang tidak 4 itu tidak ada teman-teman semua, nanti akan kurang bagus teman-teman semua. Makanya kita harus melihat secara kompleks. Kalau misalkan di gantangan, kalau misalkan mencetak dari nol teman-teman semua, kita bisa lihat dari trah indukannya itu seperti apa, kita harus masterin dasarnya apa, terus kita mencetak durasinya itu apa. Nah seperti itu. Kalau dari nol itu kita harus membutuhkan proses. Nah seperti itu teman-teman semua. Jadi bagaimana cara kita memilih burung murai batu yang juara supaya nanti burung murai batu kita bagus. Nah di sini perawatan teman-teman semua supaya burung murai batunya bagus, burung murai batunya juara. Dan jika ada permasalahan tentang seputar burung murai batu, silahkan simak, silahkan lihat konten-konten saya sebelumnya. Itu membahas tentang burung murai batu, masteran, dan lain-lain. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang jangan abaikan teman-teman semua dalam memilih burung murai batu yang juara itu harus seperti apa. Salam sukses semua. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar. Dan nanti nomor WhatsApp saya ada di deskripsi, silahkan WhatsApp saya teman-teman semua kalau misalkan kurang paham. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.